sampaikan kepada mereka, biarkan saja mereka. Sudah, biarkan saja. Mereka akan mendapatkan ganjaran bagi apa yang mereka perbuat. Mereka akan kuberikan tempat istirahat yang paling sangat luar biasa buruknya, kata Allah. Itu kata Allah. Seandainya mereka meminta makanan dan minuman, lalu minuman itu akan meremukkan seluruh badannya, tubuhnya, dan itu dia akan dikembalikan lagi, diminumnya lagi, remuk lagi, hancur, meleleh, lebur semua segala macam. Itulah siksaan yang ada di sana. Terserah, Bang. Kita nggak ada memaksakan kehendak. La ikraha fiddin, Bang, dalam Islam. Kami hanya menyampaikan kebenaran menurut perintah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, aku juga bisa ngomong gitu ke kamu, Erik. Ya boleh, karena ada amanat agung. Karena ada amanat agung. Tapi itu semuanya sia-sia. Al-Furqan 23. Berani nggak kamu sama aku gini ya? Kita udahlah. Jangan pukul-pukulan ya. Jangan pukul-pukulan. Enggak. Buang undi aja lah. Lu gambar aku ekor gitu, buang koin ting gitu kan. Yang tebaknya bener ikut. Mau nggak? Oh enggak lah, enggak bisa, Pak. Nggak berani kan? Itu kan menunjukkan Tuhan yang benar yang mana. Sama ketika seperti itu. Nabi Yunus kan, dia buang undi 3 kali dan 3-tiganya nyebut dia. Siapa yang harus dilempar ini? Ketika dia di kolam, di perahu kan, ada badai di laut itu kan. Ini kalau nggak ini pasti ada salah satu pendosa di perahu ini. Siapa dia kan? Yunus kan yang kena. Akhirnya dibuang. Nah, itu kan salah satu contoh kemahaan dari Tuhan gitu kan. Ketika ada 2 orang yang ingin meminta petunjuk makanya, gitu kan. Ya makanya kan dia diuji oleh Allah itu. Nah, makanya kan aku dengan kamu ya Rik ya. Kita sama-sama punya pegangan. Kita sama-sama nggak bisa merasa paling benar gitu. Pegangan aku juga merasa aku benar gitu. Sama, pegangan kamu kita juga. kitab suci, Bang. Pegangan kita kitab suci. Aku juga merasa aku benar. Kita gitu buktikan bahwasannya kitab suci itu menerangkan kita kan bahwasannya Dia adalah Tuhan. Kita kan sahabat. Kita ingin saling menyelamatkan. Gak mungkin salah satu dari kita. Iya, keselamatan apa yang salah satu dari kita benar. Mau Bang Hanzo jual sama aku nanti kelak di sana? Seperti apa? Sementara kalian sendiri aja masih ribut, Bang. Yang mana Unitarian mengaku Kristen, yang mana Yahudi mengaku Kristen, yang mana Wanis mengaku Kristen, yang mana Tritunggal juga mengaku Kristen, yang mana? Mau Tritunggal, semua tetap menyembah Yesus. Beda, itu kan masalah pemahaman kalian aja. Saling membidatkan gitu, Bang. Nggak gimana? Kita juga percaya, Bang. Kristen juga percaya Yesus itu adalah utusan, tapi dia percaya pada Yesus. Sama halnya dengan kami. Noise siapa nih? Dimit dulu, Bang. Dimit dulu, Bang. Unitarian mengaku Kristen. Ya kan? Gimana itu coba? Terus keselamatan seperti apa? Kenikmatan apa yang Anda tawarkan di surga Anda? Karena terus terang di dunia ini kita merasakan hidup yang susah. Tentunya kita harus merdeka dari itu semua. Bagaimana caranya? Susah. Makanya kalau di Islam itu Allah menjanjikan bagi siapa yang bertakwa, siapa yang mau hidup susah di dalam dunia, hidup di dunia, dia akan kuberikan kenikmatan kelak. Dia tidak akan susahkan lagi di sana. Ngopi. Ya, Bang. Ini kalau kita di dunia susah, di akhirat juga susah, di surga juga susah, ada perang naga, mau kemana kita berlindung? Oh, double ya? Lalu kita di sana seperti malaikat, nggak makan, nggak minum, nggak menikah, nggak ketemu, nggak kenal nggak kenal dengan saudara. Enggak, Bang, enggak. Bang Azza. Udah. Aku mute. Cek. Oke. Aku dulu sedikit, Bang Erik, boleh, Bang Hanzo? Ya. Ngomong. Ya, tadi Bang Erik ini poin Bang Hanzo. Tadi ngomong dia. Poin Bang Hanzo ini dia mengatakan bahwa kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu tidak langsung membuat Islam saja semuanya. Begitu Bang Erik. Poinnya Bang Hanzo tadi. Kenapa harus ada ini itu, kitab ini, kitab itu gitu loh. Mohon sedikit penjelasannya Bang Erik.
Iya Kenapa ada Bang enggak? Ferry. Lanjut. Kenapa enggak muslim aja semua gitu? Ya, itu Bang Erik. Kenapa enggak gini maksudnya, kenapa kok Islam ini belakangan gitu loh? Kalau dia memang benar dari awal pasti benar gitu kan. Ya udah taruh aja di depan, ceret gitu kan. Islam nggak datang belakangan, Bang. Muslim ini sudah ada sejak awal, sejak para malaikat dan jin itu diciptakan. Oh, itu kan Muslim ini klaim, kan itu sudah Anda klaim. tahu, Bang. Bukan Itu kan klaim, Bang. klaim. Muslim itu Kita artinya realita berserah aja. diri. Kita realita Muslim, aja. bukan, Bang. Muslim itu diambil dari kata selamat, Bang. Selamat artinya itu berserah diri. Dalam arti kata, dia mengikuti segala perintah yang Tuhan perintahkan kepadanya. Muslim itu artinya berserah diri. Itu. Halo, selamat malam. Selamat Ya, malam. halo. Iya. Bentar ya Bang Anak, bentar. Ya balik jelasin. Nah, terkait kepada Musa, terkait kepada Isa alaihissalam juga, mereka ini juga mengikuti apa yang Tuhannya perintahkan. Makanya Yesus di Yohanes 5:30, 5:36, Yohanes 12:44 sampai 49 juga, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, segala pekerjaanku. Ya, tinggal Iya, dikit lagi baptis ini. segala pekerjaan yang aku lakukan ini bersumber dari Bapa yang memerintahkan aku. Sudah fix di situ, Bang Hanzo. Ini Yesus ini hanyalah manusia biasa yang diberikan mukjizat dari Tuhannya untuk sebagai tanda bahwasanya Allah itu memang ada. ya, Tuhan yang tidak kelihatan itu, yang tidak bisa didengar suara dan rupanya pun tidak bisa dilihat, itu ada. Buktinya apa? Buktinya ya kedatangan Yesus, kelahiran Yesus ke dunia. Itulah buktinya. Jadi Tuhan itu bisa melakukan apa saja dengan kuasanya terhadap dunia ini, bukan terhadap dirinya dia semena-mena. Dia tidak mungkin menyalahi kodratnya sebagai Tuhan, Bang Hanzo. Dia tidak mungkin menyalahi kodratnya sebagai Tuhan. Kalau dia turun ke dunia, dia nggak bisa kita cermati, gambarkan bagaimana kemahabesaran kita, nggak bisa, Pak. Abang bayangkan, Bang. Abang keluar dari rumah, Anda pandang ke atas, pandang ke langit. Seberapa luas bisa Anda pandang langit itu? Belum ada apa-apa nih sama besarnya Tuhan, Bang. betul. Masih banyak lagi di penjuru sebelah mana, kiri, kanan, muka, belakang yang tidak bisa Anda kelihatan. Tuhan itu berada di situ juga. Lah, maksudnya melampaui dari apa yang kita lihat. Jadi yang kita lihat itu bulan dan bintang itu, Bang. Itu belum langit pertama, Bang. Ya, Belum langit pertama. Langit pertama itu 500 tahun perjalanan, Bang, menurut para ulama. Dari antara bumi ke langit pertama itu menuju pintu pertama itu 500 tahun lamanya. Nah, kalau diibaratkan antara bumi dan langit ini ibarat kayak cincin yang dibuang ke tumpukan pasir. Buang ke laut, enggak Tumpukan pasir. Ya inilah. Tapi gini ya, Tuhan tuh maha adil kan? Iya, maha adil. Maha adilnya di mana salah satunya? Gini, Bang, salah satunya ya menurut keislaman ya, kita belum pernah ketemu dengan Nabi Adam tentunya. Kita belum pernah ketemu dengan istrinya. Kita belum pernah ketemu sama Nabi Lut, Nuh, Abraham, dan seluruh keturunannya yang dijadikan Nabi. Suatu saat nanti Islam, Allah menjanjikan kita akan bertemu dengan mereka. Jadi bukan hanya orang sejaman itu aja yang bertemu dengan para Nabi terdahulu. Kita juga yang di zaman sekarang ini, insya Allah pasti akan dipertemukan oleh mereka semuanya. Termasuk juga baginda Nabi Muhammad SAW. Kita akan dipertemukan, Bang. Itu adilnya Allah. Itu adilnya kepada keturunan-keturunan kita kalau mereka memang muslim, kepada nenek buyut kita akan dipertemukan, Bang, semua. Semua kita dipertemukan, itulah nikmatnya. Apalagi kepada Allah. Allah kita pasti akan bertemu dengan Allah langsung bertatap muka, melihatnya langsung tanpa hijab. Itu ada di surah Qiyamah 22 dan 23. Itu nikmat yang paling besar, Bang. Itu adilnya Tuhan itu adilnya Allah kami. Pasti Anda pengen ketemu. Contoh macam kita gini kan, Bang? Contoh abang lah.
Abang sudah menerima Islam. Nah, kita memang sulit untuk bertemu, Bang. Sulit kita untuk bertemu. Tapi abang sudah menerima. Nah, suatu saat nanti kita sudah tidak ada dua-dua ini, Bang. Ya kan? Allah menjanjikan surga bagi kita berdua. Nanti, ya Allah, aku pengen ketemu dengan saudaraku, namanya Bang Hanzo, yang pernah bertemu di TikTok. Sekejap mata ketemu, Bang. Gak susah Allah itu, Bang. Gitu. Itulah adilnya, itulah nikmatnya, Bang. Silakan. Assalamualaikum Bang Emrus. Gak ada suaranya dia. Naik-naik. Monggo di yang lain disapa dulu, itu ada di bawah dua. Selamat malam Bang Bere, Bang anak rantau. Bere sembiring. Bere sendiri ya, bere. Ya, selamat malam. Jojo apal. Salam, selamat malam. Asal satu, selamat malam selamat, malam selamat. Lanjut. Terima kasih, mohon maaf. Lanjut, maaf. Menjual keselamatan abang di sini. Di mana kalian katanya di situ seperti malaikat hidupnya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa bang? Apa kenikmatan apa yang kita dapat di sana? Terus kerjanya hanya memuji-muji Tuhan. Gimana ceritanya bang? Oh, itu ceritanya walau alam bisawab. Ya seperti itu bang. Kenapa tarik ke Arab? Ya, seperti itu kisahnya di Bible. Itu ada loh dalilnya. Ada dalilnya itu. Apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, itu akan disediakan nanti. Ya itu surganya Muslim. Loh, enggak, itu dalil gue bro. Oh itu. Ada dalilku itu di Alkitab, ada itu. Di mana bang? Ada device 2, diketik aja Bang Abi. Oh dibacain aja kan aku lagi ini. Oh, bacain iya, aja. device Teman-teman Kristen ada 2 nih di atas, ada 3 berarti. Ada 3 ya. Diskusi santai ya. Kan dengar nanti. Iya. Lanjut. Ya dibaca. Oh, bentar deh. Bentar. Lanjut Assalamualaikum, dulu. Bang Ucup. Waalaikumsalam. Itu abang nanti ya. Abang nanti saudara Kristen nanti di surganya itu bang. Di surganya itu nanti abang itu kan enggak ini apa tinggal memuji apa ya malah beribadah. Abang bakalan blunder loh bang. Kalau begitu yang abang maksud nanti memuji beribadah lagi di surga, mau nggak mau di surga itu akan dibangun ada gereja berarti bang ya. Ada gereja berarti ya. Abang bisa pastikan nggak tuh? Di surga ada gereja. Karena dia Bible aja nggak ada gerejanya. Kok bisa ada di surga, bisa abang bisa ada gerejanya nanti. Gimana nih bang? Lanjut. Berat ini Mus. Nah makanya kami silahkan Pak Imar. Ya, sebentar Pak. Ya, makanya kami tadi terkait sama kepada saya mau diskusi apa Pak? Ya, terkait kepada ibadah. Terserah dari Pak Imar, topiknya apa silakan. Ya, bentar bang. Terkait tadi yang disampaikan banyak congor. Terkait tadi yang disampaikan saudara kita Imrus terkait ibadah, ya, di mana ibadah itu diperintahkan Allah ataupun Tuhan itu di dunia. Ya, umat Muslim melaksanakan ibadah, ya, dari pagi subuh sampai ke Isya. Ya. Kalau bagi orang yang zalim, tentunya itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berat. Karena itu adalah kewajiban memang seharusnya. Ya, saya bukan mulut-mulut, saya juga bukan katakan. Sebentar, Bang. Ya, saya juga bukan munafik, saya juga pernah tinggal. Saya sering juga bolong-bolongnya sebenarnya, bukan saya munafik ya. Jadi kalau terkait itulah kita. Saya mau bertanya sedikit tentang itu Pak, sebentar, karena saya nggak tahu ya. Minta maaf ya. Tidak rantau. Udah, oke. Jadi segala ibadah itu hanya diperuntukkan kita di dunia. Lalu kalau apa konsekuensinya? Apa balasannya kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah itu yang sudah diperintahkan Allah selama hidup di dunia? Ya udah, nanti ya kita akan di sana akan melakukan ya mendapatkan kesenangan, kenikmatan. Tidak ada lagi ibadah di sana.
Dan tidak ada satupun orang yang melakukan perbuatan dosa di sana. Tak ada dendam, tidak ada bahasa-bahasa yang merujuk kepada dosa, tidak ada namanya pembunuhan, tidak ada lagi di sana. Kita hidup damai, tentram selama-lamanya. Nggak ada keributan-keributan, nggak ada lagi. Karena semua sudah terpenuhi. Apa yang kita minta, semua ada di depan mata. Nggak ada keributan lagi di sana. Itu nikmatnya. Gitu. Ya, ini saya mau bertanya tentang itu karena saya tidak tahu kan. Ya, jelaskan dulu. Iya. Jelaskan dulu surgamu, Bros. Karena Jelaskan dulu, jangan hari kamu berbuat sesuai dengan zina, tidak boleh munafik di depan orang. Itu kamu akan masuk surga. Kamu tidak boleh berbohong. Itu kami punya, Pak. Boleh masuk surga bukan hari-hari kamu mau berdoa, tapi habis doa di luarnya. Contoh ya, saya berdoa di luarnya nggak sesuai dengan doa saya. Itu saya masuk neraka, Pak. Tidak akan jaminan masuk surga. Itu Kristen punya itu. Kristen punya, kalau kamu berdoa satu kali sesuai dengan perbuatanmu itu, kamu tetap akan masuk surga, Pak. Karena kami Kristen itu yang dijaminkan adalah hidup kita masing-masing yang bisa masuk surga, nggak ada orang lain yang dijaminkan. Terus saya mau bertanya, sudah ya Pak? Belum. Belum, bukan itu yang saya tanya. Iya kan, saya tadi sudah menjelaskan. Saya tadi sudah menjelaskan surganya Islam itu bagaimana. Oke. Jelaskan bagaimana suasana di sana gitu, ya, Bang. Aku izin ya jawab ya. Iya. Santai kita, Rik. Ya santai, emang santai. Menurut Yohanes dikatakan saya belum dijawab. Dia masih bernafsu loh, Bang Hanzo. Dia masih pengen bertanya aja. Sabar, Bang ya. Santai nih. Rik, dikasih kok. Ustaz Talib ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum. Menurut Kristen kurang lebih ada rangkuman 15 kehidupan. 15 kehidupan yang tercatat. Lanjut. Di surga memiliki tempat tinggal yang banyak. Itu tercatat di Yohanes 14, 2 dan 3. Nah, untuk ke surga, kita tidak bisa memakai perbuatan baik. Sekeras apapun kita berusaha untuk tidak berbuat dosa, kita tidak akan bisa. Karena dosa sekecil apapun dapat membawa kita ke neraka. Jadi bukan kebaikan. Poinnya di dalam Kristen, bukan amal dan kebaikan dari kita yang membuat kita ini ke surga. Melainkan iman kepada Yesus. Karena dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan juga menurut 1 Korintus 2 ayat 9, gambaran surga tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak timbul dalam hati. Dan kesimpulan bahwa seindah apapun imajinasi yang kita gambarkan mengenai surga, tetap tidak akan pernah mendekati gambaran surga yang sebenarnya. Itu tadi ya, Bang Abi, ayatnya. Menurut Rasul Paulus juga di surga itu tidak ada darah dan daging. Dan yang binasa tidak mendapat bagian di dalam apa yang tidak binasa. Kelima, menurut Mazmur mengatakan, di surga itu adalah tempat yang kudus. Jadi tidak ada dosa lagi di situ. Tidak ada keinginan jahat. Tidak ada sesuatu yang najis. Lalu menurut Wahyu 19 berkata, surga merupakan tempat
semua orang, suku, segala bangsa, segala bahasa berkumpul untuk memuji dan memuliakan Elohim. Jumlah mereka tak terhitung. Mereka bernyanyi dan menyembah Allah, Elohim, tanpa kenal lelah, sehingga suara mereka diumpamakan seperti desau air bah dan deru guru yang hebat. Di dalam Yesaya 65 juga mengatakan kerajaan surga. Manusia sama ini tidak akan berusaha payah dan percuma, tidak akan melahirkan anak dan mati mendadak, karena mereka semua adalah keturunan yang diberkati Tuhan menurut Yesaya. Mengatakan juga di surga tidak ada manusia yang buat jahat atau berkelakuan busuk atau buruk. Yesaya juga menyatat tidak ada orang cacat di surga, tidak ada orang tuli, lumpuh, dan berbagai macam penyakit, karena semua udah disembuhkan oleh Elohim. Tidak ada hawa nafsu di surga Kristen. Dipercaya sebagai tempat suci, kekal, abadi. Jadi tidak ada hawa nafsu pernikahan dan berhubungan badan. Menurut Wahyu lagi, semua orang di surga bersukacita di dalam roh. Sukacita mereka abadi. Bukan sukacita karena kesenangan atau kepuasan semata. Dikatakan semua akan seperti malaikat. Kehidupan surga tidak ada manusia yang mengalami kematian, kelaparan, haus, perang, dan huru-hara atau kerusuhan. Tidak ada lagi perselisihan di surga kita. Tidak ada hal yang menjadikan kita sedih. Tidak akan berbuat apapun yang menyakiti hati Tuhan. Memiliki pengetahuan yang baik selama tinggal di surga, kita akan dikaruniai ilmu pengetahuan yang sempurna, di mana tidak ada lagi pertanyaan yang tidak dapat kita jawab. Nah, ini kan nanti ini yang akan dibukakan semuanya. Kenapa kok Adam begini? Kenapa kok Nabi ini begini? Kenapa Daud kok bisa berbuat begini? Itu semua pertanyaan yang tidak terjawab akan terjawab di sana. Apapun pertanyaan kita. Bahkan kehidupan kita di dunia ketika kita mengalami musibah. Misalnya kita pernah kehilangan sesuatu yang berharga dan kita tidak tahu jawabannya. Itu akan dikasih tahu di sana. Jadi semua akan dibukakan di sana. Yang terakhir, kita akan terbebas dari belenggu dari iblis, sehingga kita tidak akan berbuat jenis-jenis dosa. Kita akan mengasihi Elohim dengan sempurna, dan kita dikasih sempurna juga olehnya. Sekian. Oke, saya Lanjut. tanggapin Ustaz Alif ya, satu poin aja Ustaz Alif, nanti Ustaz Alif mungkin bisa membantu atau menyambung. Tadi saya mengutip salah satu dari pernyataan Bang Hanzo tentang di mana hidup di surganya Kristen kelak itu kehidupannya seperti roh ataupun seperti malaikat. Nah, terus tadi Bang Hanzo juga menyebutkan ada tempat tinggal di sana bagi roh. Memang roh tinggalnya di mana, Bang? Tuhan mempersiapkan tempat untuk di mana roh ini berdiam, bermukim di suatu tempat. Ada tempat tinggal atau rumah gitu. Jadi, terus satu lagi ada lagi tentang tidak ada hawa nafsu. Hawa nafsu bukan terkait dengan emprot-emprot, Bang. Nafsu makan juga ada nafsu, minum juga nafsu, Bang. Tapi nyatanya di Matius, berisik ya, di Matius 8 nomor 11, Abraham, Ishak, Yakub menjamu, bertemu dengan orang dari timur dan barat, dan mereka makan bareng di surga. Jadi teman-teman Kristen ini salah memahami tentang nafsu ini. Nafsu bukan hanya sekedar emprut-emprut aja, makan juga nafsu. Minum juga nafsu, di mana kita memiliki rasa lapar dan haus. Nah, coba gitu. Kalau hanya sebatas hanya roh doang di sana, bentuk kita sebagai arwah yang gentayangan, yang buat apa? Apa nikmatnya di sana kalau cuma kita hanya menjadi sosok arwah gentayangan? Buat apa, Bang Hansu? Bukan satu kenikmatan itu. Kenikmatan itu yang merasakan adalah raga, jasad, tubuh, bukan roh, Bang. Tubuhlah yang merasakan kenikmatan. Bagaimana kita bisa menikmati surga kalau hanya
kita berwujud roh, arwah, nggak ada, Bang. Kan begitu. Lanjut, Ustaz. Sekarang Bang Erik, orang yang meninggal kemana coba? Orang yang sejak dulu sampai sekarang ini miliaran, Bang Erik. Iya, kalau menurut Bible di alam penantian. Enggak, Kalau aku nggak kami tanya di di alam Bible. barzah. Hah? Di alam barzah. Di alam barzah itu campur atau dipisahkan? Maksudnya yang alim dan yang kufur dijadikan satu atau gimana? Oh, Saya pertanyaan yang bagus tuh Bang Erik. kita belum kucoba, Bang. Nanti seperti dulu aku ya. Enggak gitu. Maksudnya ada penjelasan di Quran atau hadis enggak? Ya, Gitu. ya, Kalau di kita kan yang intinya, nanti aku jawab dengan Kristen beda. Ya intinya katanya kita akan tinggal sendirian di sana. Bagi siapa yang beramal soleh, maka tempatnya di ruang tunggunya akan diberikan AC gitu, VIP, ada makanan lengkap. Di mana dalilnya itu? Ya, seperti ada itu. AC, ada makanan. Enggak lah ya, seperti itulah. ada ya, pokoknya fasilitas lengkap lah gitu ya. Dan, jadi yang kufur dan yang alim jadi satu di ruang barzah itu ya. Bang sama Bang, di alam barzah juga sama. Di dalam kubur dia ditanya malaikat gitu. Percaya sama Bang, semuanya di alam barzah. Alam barzah itu menurut Bible di alam penantian gitu. Jadi aku jawab versi Kristen ya. Jadi di Kristen itu di Kristen ada dua. Ketika orang ini meninggal dalam keadaan percaya dan keadaan diselamatkan, dia akan langsung ruang tunggunya namanya Firdaus. Tetapi ketika orang ini adalah orang yang bukan percaya, dia akan jatuh ke dalam alam orang maut atau Hades atau Sheol. Itu alam maut, bukan neraka ya, masih alam maut gitu. Makanya banyak dikatakan aku turun ke dalam alam maut. Nah, kesinilah ketika 3 hari Yesus itu di goa itu kan dikatakan meninggal. Padahal sebetulnya kalau orang yang lebih mengerti, dia turun ke dalam kerajaan maut. Jadi gitu. Di Firdaus di mana buktinya? Itu ketika ada yang disalib di sebelah kiri, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ingatlah aku kelak katanya. Hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Loh, bagaimana mungkin kalau Tuhan itu tidak maha kuasa? Di satu sisi dia mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus, tapi ditulis pada 3 hari dia turun dalam kerajaan orang mati. Itulah kemahakuasaan dia yang tidak terperangkap oleh ruang dan waktu. Dia maha hadir gitu. Itu Bang Erik. Jadi kita dipisah. Nggak ada jadi satu di situ. Lanjut. Emang kalau lagi dikubur ada pisah Bang. Tolong masa dicampur-campur. Enggak, maksudnya rohnya ini loh, Bang Abi. Ya. Rohnya. Ayo silakan. Nikmat sekali makan. Gimana nanti di surga makanannya enak, ada ikan goreng, ada tempe goreng. Nah, Ustaz Alif, aku kalau di surga nanti aku mintanya pericikan aja terus. bosan nanti. Aku ada satu penasaran ini, Ustaz Alif. Surganya. Apa itu? Kan di surganya Islam itu yang laki dapat bla bla bla. Nah, yang perempuan ini loh kok nggak pernah diperhitungkan gitu kan. Bagaimana kalau dia katanya yang setahu aku begini, bentar. Yang perempuan akan dikembalikan ke suaminya. Masalahnya kalau perempuan ini nikahnya 3-4 kali, suaminya yang mana? Nah, suaminya yang terakhir. Nggak bisa dong nanti suami yang 1, 2, 3 ngarah dong. Ini punya. Di Al-Quran dijelaskan, engkau tidak akan mendengar percakapan sia-sia, hasud, dusta, iri, dengki, itu nggak ada. Wala taksima, di surah Al-Waqiah ada, di surah Yasin ada, itu dijelaskan ya. Poinnya adalah tidak ada perkataan yang sia-sia, iri, dengki, hasad, itu nggak ada. Illa kila salamang salama, kecuali perkataan-perkataan yang penuh dengan kedamaian. Jadi Allah hilangkan yang namanya sifat cemburu, iri, dengki, dusta, itu di surga itu udah nggak ada. Jadi jangan kau samakan kehidupan di surga dengan kehidupan di bumi. Kehidupan di bumi dijelaskan wa nafsi wa masawaha
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu diciptakan dengan kesempurnaannya, diilhamkan darinya mau berbuat baik atau berbuat buruk. Nah, kehidupan di surga nanti nggak ada yang namanya sifat berbuat buruk. Semuanya berbuat baik, semuanya bersikap baik, tidak ada kecemburuan. Nah, ketika seorang suami di dalam penjelasan beberapa hadis dan ulama kami menjelaskan bagaimana ketika misal seorang wanita menikah, lalu suaminya meninggal, dia menikah lagi, bagaimana statusnya nanti di surga? Ya, dia akan bertemu dengan suaminya yang terakhir dia menikah. Loh, suami yang pertamanya kemana? Ya kan ada jatah nanti. Aman kalau di Islam itu. Aman. Diganti dia. Malah bisa dibilang begini. Oh iya Pak De, ya Pak De. Bisa aja. Oke lah. Oke. Mantap. Loh iya, aman kok. Malah gini, bisa dibilang walaupun ada keterangannya lemah, bisa dibilang ini suatu dalil candaan tapi masuk akal. Karena Fir'aun di dalam literatur Islam itu istrinya itu beriman. Fir'aunnya yang ingkar, yang musyrik. Nah, artinya istrinya nanti jadi ahli surga. Nah, nanti di surga dia dapat pasangan. Pasangannya bukan Fir'aun, tetapi seorang mukmin yang beriman. Bisa jadi nanti Bang Erik dapat istri cantik kayak Cleopatra. Saya mintanya tadi enggak Bang Ali, saya mintanya iya. Saya minta kalau orang-orang Kristen bilang Bang Erik, orang-orang Kristen bilang kalau Islam tuh dapat 72 bidadari. Saya mintanya lebih nanti sama Allah. Allah, saya minta 500. Iya. Jadi konsep di Islam itu adil. Bagaimana konsep berpasangan itu tetap ada. Ya, tidak ada lagi yang namanya jomblo itu nggak ada istilahnya Jonas itu nggak ada, jomblo abadi itu nggak ada. Semua disiapkan pasangannya itu tanpa terkecuali dan mereka semua bahagia. Ketika para wanita yang waktu di dunia bersikap baik, menjaga aurat, taat beribadah, ketika dia menjadi istri yang baik, taat pada suami, dia itu nanti ya memakai mahkota bidadari di surga. Ada bidadari-bidadari yang jadi pelayannya gitu. Nah, itu konsep di Islam. Kayak gitu. Nah, tadi ada pertanyaan juga bagaimana ketika orang mati di alam barzah. Alam barzah itu alam saat di mana di situ pembatas antara kehidupan di akhirat dan kehidupan di dunia. Semua orang di sana. Nah, di sini Bang Brewok, kalau Anda mau tahu pembahasannya itu pertama kita bagi dua. Ya, ini konsekuensi pertanyaan. Karena konsekuensi dari bertanya. Pertama, pembagian antara orang beriman dan orang kafir. Kalau orang kafir udah jelas deh hidupnya mengalami siksaan, sebagaimana Fir'aun digambarkan di dalam Al-Quran itu setiap hari mengalami siksaan. Hidupnya di alam barzah itu terhimpit, tersiksa, kepedihan, yang dilihat itu neraka. Itu di mana? Itu orang kafir. Di mana itu? Di hadis atau di Quran? Ada di Al-Quran, di surah, aduh lupa, nanti aku ya siapkan ayatnya ya. Allah tampakkan siksaan kepadanya, kalau nggak salah itu di surah Yunus seingatku, kepada Fir'aun. Itu salah satu contoh gambaran siksaan di tiap pagi dan sore. Jadi udah tiap hari terasa terhimpit dan seterusnya. Jelas kalau orang kafir itu di alam penantiannya itu tersiksa setiap hari. Bagaimana dengan orang beriman? Kalau orang beriman, bagaimana dia masuk ke suatu wilayah, suatu tempat alam barzah, itu bagaimana keadaan dia waktu di dunia. Makanya ketika dia contoh banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, nanti Al-Quranlah memberi syafaat, jadi penerang, banyak bersedekah, nanti pahalanya mengalir ketika dia wafat. Punya anak yang soleh, nanti anaknya sering mendoakan, dia dilampahkan, namanya mendapat nikmat kubur. Jadi ketika dia orang yang mukmin, konsekuensinya ketika dia di alam kubur hanya dua pilihannya, nikmat kubur, siksa kubur. Kalau nikmat kubur tentu karena dia memang banyak melakukan kebaikan. Siksa kubur karena memang ada dosa yang dia lakukan. Kalau orang kafir, siksa aja deh tiap hari sampai kiamat. Udah di kuburnya disiksa terus,
begitu dibangkitkan juga ditunjukin bukunya diterima dengan tangan kiri, pusing lagi. Masalahnya Waduh. orang kafir menurut Ustadz, kan saya orang kafir ya. Saya nggak kenal itu malaikat mungkar nangkir tuh, nggak kenal gitu. Makanya ditanya dia nggak mau ngaku. Iya, Bang kan Arik. sudah kita perkenalkan kepadamu. Nanti supaya nanti di sana kenal. Oh ini nih, ini Kenal. kemarin nih dikenal Ustadz Alim ini, malaikat mungkar nangkir. Halo bro, gitu. Paham. Gimana sih? Nggak ada. Karena kita nggak mengenal. Iya. Iya di situ dulu. Memang Coba nggak mati. ada, Bro Hanzo. Memang nggak ada kamu mau kenal itu. Karena apa? Karena kamu nggak akan punya jawaban. Orang udah dilatih bertanya siapa Tuhanmu. Nanti jawab Bapak Yesus Tuhan, bukan. Nah di Islam ketika ditanya oleh malaikat, Man Rabbuka, siapa Ini Tuhanmu? Allah. Gitu, Lah, ada orang Kristen. Anda nggak mau kenal. Ini udah Kok dilatih, gambarin dikasih tahu bolak-balik. tiap hari di Beneran. bumi ditanya siapa Tuhanmu. Yesus, berarti bukan Bapak. Bapak juga Tuhan. Nah, udah dikasih Nggak tahu gitu. ketika nanti malaikat nanya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Yesus. Lalu Bapak siapa? Tuhan Apa ya, juga. Kau menyekutukan Tuhan, jeder lagi. Nah itu Kristen itu repot nanti ditanya di dunia sama manusia aja repot, apalagi sama malaikat. Makanya ngakunya nggak kenal malaikat. Nggak Nah, pakai itu. garu-garu kepala, malaikat langsung jeder gitu. Masa ditanya siapa Tuhanmu? Yohanes 1 nomor 1, nggak bisa Belum, kayak gitu. oh, Emangnya belum ada pertanyaannya malaikat? begini loh. Kan kamu ini pengikut apa kitab sucinya? TB1 apa TB2? Ah, repot nggak tuh? Saya pernah baca hadis Ustaz. Orang-orang kafir itu termasuk ya saya jangan lah ya. Dikatakan nanti pada saat mereka berada di alam barzah itu kan mereka diperlihatkan namanya neraka itu seperti apa. Dan itu juga mereka mengalami juga pada saat siksa kubur ya. Itu sebagian kecil. Kalau Nah, aku pada malah saat udah itu, pernah, Ri. hari kiamat itu mereka mengalami rasa yang takut yang luar biasa Ustaz. Benar begitu Ustaz ya? Karena sesuai ayat dalam Itu Al-Qur'annya ada. Iya. Allah tampakkan Oh, itu ada Al-Qur'an. neraka Oh iya. setiap pagi dan sore hari. Itu siksaan alam kubur tuh begitu. Enggak, waktu, Bagaimana udah merasa mereka terhimpit pada saat- kegelapan sendirian, ditemani belatung-belatung. Udah gitu ditampakkan panasnya neraka. Naudzubillahi min dalik. Oh, iya. Ini perkara kiamat itu mereka juga tidak mau gitu. Kiamat itu segera datang. Yang mana yang nggak Kalau mau? umat kalau tadi yang mukmin tadi, yang beriman tadi, mereka malah menginginkan supaya kiamat itu lebih dipercepat gitu. Nah, kalau mereka yang tidak beriman kepada Allah tadi, ya mereka kalau bisa lama-lama aja di situ. Iya. Mereka tidak mau kiamat. Bang Erik, aku kasih tahu nih Bang Azul, kalau orang-orang Islam itu dia pengen cepat mati, tapi matinya lagi sujud, Mati syahid. lagi sujud, lagi bersujud sama Allah. Nah, itu udah pasti gitu. Saya juga kalau suruh mati gitu maunya, cepet juga nggak apa-apa beneran. Bang Bewok lagi sujud gitu menghadap Allah. Iya. Oh, di muslim Kalau itu ya Bang ya. Kalau nggak Baik. salah itu selalu ya berdoa, ya Allah jadikanlah kubur kami ini menjadi taman-taman surga. Oh, Tuhan so. Gini bro, pernah mikir nggak ada berapa ribu agama di dunia ini? Kalau bro jadi Tuhan, kira-kira bro juga selamatin yang Islam. Bang Gak berani Hanjo, banget jadi Tuhan. kami ini sudah berpikir dari awal. Kalian yang belum, kapan kalian? Kami ini sudah berpikir dari awal, makanya kami sudah dikatakan berakal. Silakan Anda berakal. Gak usah dipikir-pikir yang lain udah. Hanzo, kita gini Hanzo, saya coba melakukan sebuah pemikiran. Menurut saya ini logis. Begini Hanzo, saya pertama referensinya dari Islam ya, karena yang ada kaya akan literatur itu Islam. Di dalam Islam itu dikabarkan, Rasulullah itu mengabarkan, Allah itu menurunkan, jadi ada 124.000 nabi. Artinya ada orang yang tidak diketahui, tapi menerima wahyu dari Tuhan sehingga dia selamat dalam kehidupannya. Itu 124.000 nabi, orang yang dibimbing oleh Tuhan, namun dia tidak berdakwah memiliki umat. Itu konteksnya.
Dan ada di antara itu ada 313 rasul. Rasul itu ya nabi juga, dari 124.000 nabi, di antaranya ada 313 rasul. 313 rasul ini adalah orang-orang yang menerima wahyu sama dari sebelumnya nabi, namun dia sampaikan, dia berdakwah kepada umat. Dia memiliki umat. Dia sampaikan tentang pengajaran itu. Nah, sekarang saya ambil dari 313 rasul ini, utusan Tuhan. Rasul itu utusan Tuhan ya, yang membawa risalah dari Tuhan tentang pengajaran disampaikan kepada umat. Nah, sementara yang terfokus dalam kitab suci itu makanya dikatakan hanya, kalau kami dalam Al-Quran hanya 25. Bahkan agama yang diketahui hanya tidak lebih dari Yahudi, Nasrani, dan Islam. Begini Bang Hanso, kita coba berpikir logis. Artinya dari 313 rasul itu, prinsipnya adalah yang kita tidak ketahui di mana mereka berdakwah, kepada kaum mana mereka berdakwah, itu tidak tahu kita di dunia ini. Nah, mereka memiliki umat, mereka mengajarkan menyembah Tuhan, dan mereka mengajarkan bagaimana caranya menyembah Tuhan. Nah, dari sekian banyak ini, ya izin sedikit lagi. Contoh, ini bisa jadi sekian banyak agama yang lahir di muka bumi ini yang sekarang konsepnya kepercayaan terhadap tertentu dan lain sebagainya, itu bisa jadi awal pengajarannya itu benar. Karena ajaran itu tidak terpelihara, maka terjadilah pergeseran dan penyesatan. Kurang lebih begitu. Karena tidak ada yang mewahyukan manusia menyembah Tuhan kecuali Sang Maha Kuasa. Misal contoh, dulu metode penyembahan seperti apa? Berkumpul bersama, memerlukan penerangan, dia bersemedi, beribadah kepada Tuhan. Entah kan di zaman batu dia menyendiri, beribadah dan seterusnya. Tetapi kesininya malah dia menyembah kepada batu dan seterusnya. Karena apa? Disangka itu adalah Tuhan. Percaya kepada roh-roh gentayangan, percaya animisme dan dinamisme. Atau bisa jadi zaman yang entah kita tidak tahu utusannya, ketika mereka beribadah zaman dulu tidak ada penerang, mereka membuat sebuah lampu, dia membakar sebuah api. Maksudnya media agar terang, agar ketika dia beribadah berkumpul. Tetapi karena ajarannya tidak terpelihara, malah apinya yang disembah. Lah buktinya ada. Ada satu nabi yang mengajarkan menyembah satu Tuhan. Dia hidup penuh dengan keajaiban. Malah nabinya disembah. Nah ini salah satu contoh aja ada kayak gitu. Nabinya malah dituhankan. Nah, bisa jadi dari sekian banyak contoh orang yang awalnya itu adalah benar, namun bergeser dari konsep keyakinannya, gitu sebenarnya. Ya gitu, Bang Anak Rantau, Bang Hanso. Ada tanggapan Bang Anak Rantau juga boleh, silakan. Itu betul sekali. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah lancar bismillah. Lanjut bungkus dengan karet tauhid Pak Ustadz Alif. Nah, inilah. Itulah yang aku salut di kalian itu, aku salutnya itu. Ketika ada orang minta baptis nggak dilayani. Bener. Tapi ketika ada orang asyhadu, detik itu juga asyhadu. Saya udah baptis tiap hari, Bang Hanso. Tanya Bang Erik di kalian gitu. Baptis tiap hari kita. Jadi ketika ada orang mau masuk ya kembali ini contoh langsung aja Hanso, contoh aja misal maaf katakan apa sedikit apa tadi apa ketika disebut tadi dia delay Ustaz. Misal dia delay. Lu kebiasaan kalau ada Ustaz apa yang delay, dia terlambat. Tell me telat mikir. Suara kita itu sampai ke dia itu 5 menit kemudian, jadi kita maklum lah. Iya. Ya makanya kita bisa bilang begini, contoh maaf kata ya, ada ajaran Buddhisme, ada Hinduisme, itu bisa jadi sejarah awalnya itu yang membawa pengajaran itu adalah utusan Tuhan, mengajarkan tentang menyembah Tuhan yang benar. Ini dalam pandangan Muslim loh ya.
Itu bisa jadi karena bergesernya Rasulnya sudah tidak ada. Bagaimana kekosongan manusia, umat. Nah, di situ bisa jadi bergeser pengajaran. Karena di dalam Buddhisme mengajarkan tentang kebenaran, mengajarkan tentang ada kausa prima, ada sang maha dan seterusnya. Di dalam Hindu juga percaya adanya Tuhan. Itu bisa jadi awalnya itu adalah kebenaran. Versi kami loh ya. Namun karena kekosongan masa kenabian, syariat tidak diteruskan, terjadilah pergeseran. Contoh saja, saya bisa ngambil satu contoh kasus itu adalah bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Ajaran Nabi Ismail alaihissalam itu, Nabi Ismail itu keturunan Nabi Ibrahim. Ketika dia mengajarkan itu mengesahkan Tuhan, dan Tuhan itu tidak ada berhala di sana. Nah, masa kekosongan kenabian, orang itu mulai menggunakan ru'yunya, menggunakan pikirannya sendiri. Oh, ini gambaran, ini orang soleh, ini orang baik. Dihadirkanlah namanya Lata, Uzza. Lata, Uzza mana itu? Lata itu sebenarnya itu kisahnya awalnya itu orang baik, orang soleh. Orang soleh. Nah, karena dia orang baik dan orang soleh, karena tidak ada konsep pewahyuan, wahyu itu kosong, dibikinlah patungnya, dijadikan berhala, disembah juga. Karena itulah masa kosong kenabian, orang mulai beribadah menggunakan caranya. Ketika masa kosong kenabian, bagaimana sebelumnya dakwahnya Nabi Ismail ada tata cara beribadah tawaf mengelilingi Ka'bah. Masa kosong kenabian, orang mulai seenaknya menggunakan pikirannya. Kita menghadap Tuhan, kita harus mengosongkan diri, kosongkan semuanya, kan gitu ya. Hindari semua sifat jasmani, sifat pakaian. Akhirnya apa? Dia lucuti semua pakaiannya. Orang musyrik dulu tawaf dengan cara telanjang. Tujuannya apa? Dia meninggalkan keduniawian, itu mengikuti keinginannya sendiri, tidak sesuai dengan kaidah yang diwahyukan, hanya dianggap baik melalui pikirannya, padahal itu salah. Makanya datang lagi Nabi, lalu Nabi mengajarkan kebenaran dan seterusnya, dikembalikan lagi ajarannya yang benar. Nah, itu seperti itu sebenarnya, Hanzo. Kalau saya pamit turun kayaknya, pamit turun kemana dulu Bang ya. anak rantau? Ada kegiatan sedikit. Oh, baru. Goyang gimana? Tapi saya naik lagi ya. Yang itu bertawaf. Kenapa? Ini nggak ada bahan buat asumsi. Enggak. Yang tawaf itu benar ya, ada ya cerita itu ya. Yang ada yang orang telanjang itu emang ada, benar. Dinikahi sama baginda ya. Maksudnya gimana sih? Itu yang wanita tawafnya nggak pakai baju. Itu kan jadi salah satu istrinya, bukan sih? Bukan ya? Tawaf telanjang itu masa kekosongan kenabian, zaman jahiliyah namanya. Jadi di dalam kisah Islam itu, Bang Hanzo, ada yang masa namanya masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa kekosongan kenabian sebelum Nabi Muhammad datang. Ketika orang yang di situ berpegang teguh kepada prinsip menuhankan Tuhan dan tidak menjadikan berhala sebagai Tuhan, dia orangnya dikatakan sebagai orang yang lurus.